Ketika Agas tidur, dia melihat dari gelap sudut ruangan, sosok wanita cantik itu datang. Wajahnya cerah, senyumnya itu mempesona. Dan wanita ini pakai warna hijau kemasan kebaya batik gitu. Wanita itu bilang bahwa saya akan selalu hadir dalam mimpi kamu. Nah, ketika dia lihat ke belakang nih, loh, si sosok Dewi Rengganis itu ada dengan wajah yang sangat menyeramkan, lidahnya itu menjulur panjang ke bawah. Nah, sosok Dewi Rengganis itu yang dia lihat pada malam itu udah gak cantik dan penyayang lagi. Kali ini benar-benar berubah jadi sosok menyeramkan. Sosok ini punya taring besar, mata merah, payudaranya besar, dan punggungnya bolong. Perhatian, harap fokus. Ini bukan berita soal gas melon ataupun makan siang gratis, tapi kembalinya Scary Tale. Jadi banyak banget yang request gua buat cerita sendiri lagi. Karena katanya lebih seru, lebih menegangkan. Dan masalahnya banyak juga yang ngirim cerita ke gua itu nggak pengen diundang jadi narasumber, tapi supaya gua ceritain kisah dari mereka. Dan kabar baiknya adalah ini episode pertama sebelum nanti Scary Tale akan menjadi rutin. Nah, kalau menurut kalian nanti Scary Tale diupload jadi rutin, enaknya diupload seminggu berapa kali? Coba komen di bawah. Nah, ada yang komen seminggu 5 kali. Boleh, tapi nanti membership YouTube aja ya. Hihihi. Kali ini gue mau bawa cerita salah satu kiriman dari narasumber RJL, di mana katanya dia itu diincar oleh sosok Dewi Rengganis. Lah, kok bisa? Sebenarnya siapa sih sosok Dewi Rengganis? Jadi dikisahkan dulu di puncak Gunung Argopuro itu ada ratu yang memimpin masyarakat, di mana ratunya itu cantik jelita. Selain cantik, ternyata ratu itu juga punya kesaktian mandraguna. Bukan Bang Mandra ya, jadi kayak punya kesaktian gitulah dikisahkan. Ratu itu dikenal dengan nama Dewi Rengganis. Jadi Rengganis adalah sebuah nama yang memang dikisahkan turun-temurun dan ini ada banyak versinya. Salah satu versi mengatakan jadi istana megah itu dulu terletak di puncak Gunung Argopuro, di mana sang penguasanya ya sosok Dewi Rengganis ini yang memang disegani oleh rakyatnya. Rahasia kesaktian Dewi Rengganis terdapat pada salah satu telapak tangan kanannya. Pada telapak tangannya disebutkan ada lubang kecil yang ternyata tidak semua orang tahu. Dewi Rengganis ya, walau cantik dia juga ternyata terkenal bijaksana. Kisah kali ini datang dari seorang yang bernama Agas. Dia bilang bahwa dari kecil dia itu udah diincar dan ingin dinikahi oleh sosok Dewi Rengganis. Lah kok bisa? Langsung aja kita mulai, berikut adalah ceritanya. Cerita ini dimulai dari seorang pria asal Bali yang namanya itu adalah Putu Agas. Putu Agas itu hidup dalam keluarga yang sederhana dan ia merupakan satu-satunya anak dari kedua orang tuanya. Sebagai anak yang hidup di lingkungan keluarga Hindu, bisa dibilang Putu Agas sama keluarganya adalah keluarga yang taat untuk beribadah. Pada suatu malam nih, masih kelas 5 SD lah, tiba-tiba Putu Agas ini mimpi basah. Gue lupa ya, itu kalau mimpi basah itu normalnya umur berapa. Gue sendiri lupa gue mimpi basah tuh pertama kali umur berapa. Nah kalau menurut kalian normal apa enggak kelas 5 SD udah mimpi basah? Dalam mimpi itu, Agas bertemu dengan wanita yang sangat-sangat cantik. Dan di mimpi itu, Agas itu terlihat sangat disayang oleh wanita tersebut. Bahkan pada ujungnya nih, si Agas itu mimpi berhubungan badan dengan wanita itu. Namanya juga mimpi nih, samar-samar di situ Agas ingat kalau wanita itu bilang, "Kamu mau nggak nikah sama saya?"
Dan Agas pun yang masih bocah polos ngangguk-ngangguk aja. Di pagi harinya, karena si Agas mimpi basah, akhirnya dia laporan tuh sama kedua orang tuanya. "Pah, tadi Agas mimpi kayak begini. Dijelasin lah tuh sama bapaknya. "Wah, selamat. Kamu mimpi basah, berarti kamu sudah dewasa." Agas yang waktu itu masih polos, seneng dia. Tapi dia agak bingung juga. Loh, kok jadi dewasa emang ditandain dengan ngompol? Nah, si Agas ini akhirnya langsung mandi, beres-beres lah dia membersihkan dirinya. Lalu pas ke sekolah dia cerita ke teman-temannya, "Woi guys, gue udah dewasa nih sekarang. Gue udah mimpi basah." Nah, sama teman-temannya akhirnya pada ditepukin tuh. "Wah gila, hebat banget lo guys, udah dewasa sekarang lo." Namanya juga masih bocah ya. Untungnya pada saat Agas itu Tuh, belum dapat makan siang gratis. pulanglah tuh Agas setelah capek sekolah. Nah, karena kecapean dia tidur lagi. Di tidurnya kembali dia didatangi oleh wanita cantik ini. Ketika Agas tidur, dia melihat dari gelap sudut ruangan sosok wanita cantik itu datang. Wajahnya cerah, senyumnya itu mempesona. Dan wanita ini pakai warna hijau kemasan, kebaya batik gitu. Wanita ini lagi-lagi bilang kalau dia itu mencintai dan menyayangi Agas. Agas di situ bingung nanya, "Kok kita bisa ketemu lagi ya?" Wanita itu bilang bahwa saya akan selalu hadir dalam mimpi kamu. Dan dalam mimpi itu lagi-lagi mereka berhubungan badan. Keesokan paginya, pas ibu Agas itu ngecek anaknya, "Loh, kok celananya basah lagi nih anak?" Ya udahlah masih didiemin. Tapi kejadian ini terus berulang dan berturut-turut gitu loh selama seminggu, mimpi basah terus. Ibunya yang udah mulai khawatir nih langsung lapor lah ke ayahnya. Yah, kok si Agas mimpi basah terus-terusan ya? Iya, aneh juga ya. Mungkin hormonnya lagi gede-gedenya, Bu. Bisa aja sih ya, tapi aneh aja. Gimana kalau kita tanya Agasnya langsung? Oke, Bu. Nah, setelah pulang sekolah, ayah dan ibunya tuh kayak manggil Agas, lalu coba dipancing-pancing lah anaknya. "Kamu ini kenapa ya? Kok celananya tuh basah terus, udah hampir seminggu?" Lalu Agas cerita lah, kalau dia itu selalu mimpi didatengin wanita yang sama. Wanitanya itu sangat cantik dan terlihat sangat menyayangi si Agas. Dan bahkan dalam beberapa kesempatan, wanita itu selalu bilang bahwa ingin menikah dengan Agas. Mendengar itu, ayahnya Agas kayak lirik-lirikan tuh sama ibunya. Lah, ini bahaya nggak ya buat anak kita? Tapi setelah dipikir-pikir lagi, udah dah coba biarin dulu aja gitu loh. Siapa tahu memang hanya mimpi doang. Tapi firasat nggak enak itu udah mulai muncul di kedua orang tua Agas. Lucunya ketika Agas ini udah berkurang mimpi basahnya, dalam satu kesempatan dia justru melihat ada sosok wanita cantik itu di depan pagar rumahnya sendiri. Lah, ini gue mimpi apa enggak ya? Jadi sosok wanita itu hanya berdiri aja di depan pagarnya Agas, dan kalau dia pengen masuk itu kayak nggak bisa, kayak ada yang ngalangin gitu loh. Akhirnya Agas laporan lah, dia bilang, "Bu, saya lihat itu loh, si sosok wanita cantik itu ada di depan rumah." Lah, ibunya bingung ya. Lah, kok bisa dari mimpi terus ada di depan rumah? Nah, ini kayaknya udah nggak beres nih, takut anaknya kenapa-kenapa. Akhirnya ibunya bilang bahwa udahlah kita panggil aja orang yang paham sama beginian, supaya si Agas ini nggak kenapa-kenapa. Nah, ternyata itu cukup ngefek. Sampai nih ketika Agas udah makin beranjak besar, tepatnya di SMP, sosok wanita ini kembali muncul. Waktu terus berlalu, nah Agas akhirnya sekarang udah masuk SMP. Nah, Agas ini menjalani hari-hari ya seperti anak-anak sekolah pada umumnya.
Sampai jadi ada satu kegiatan rutin, yaitu kegiatan ibadah lah, upacara keagamaan yang biasanya itu sekitar jam 12 siang. Trisandia namanya. Tujuan dilakukan upacara keagamaan itu adalah untuk mensucikan diri dari sifat-sifat negatif dan juga menciptakan perasaan harmonis. Dalam melakukan Trisandia, biasanya ini dikisahkan oleh Aga, dilakukan dengan cara duduk bersimpu atau berdiri di tempat yang sudah ditentukan. Nah, kalau kalian mau nambahin tentang Trisandia boleh banget ya. Tentang apa yang biasa kalian lakuin, komen aja di bawah. Nah, lucunya nih, setiap Agas melakukan ibadah siang hari, dia selalu pingsan. Nah, pingsannya itu bikin guru-guru itu pada panik karena kayak orang nggak bernafas. Dan pingsannya itu sering kan, upacara keagamaan itu kalau kata Agas dilakukan setiap Selasa dan Kamis. Nah, itulah yang bikin guru-guru pada panik dan lapor ayah dari Agas. Di sisi lain pas Agas itu pingsan, ternyata dia itu kayak lagi jalan-jalan. Dari sisi Agas, dia normal aja pada umumnya gitu loh, lagi di sekolah, terus ada rumah khas Bali, sama lah kayak kehidupan dia sehari-hari. Namun, situasi di dalam mimpinya itu selalu terasa sore hari. Langit warna orange dan mataharinya itu selalu pengen tenggelam. Di mimpi itu, Agas bertemu dengan sosok wanita yang dia ketemu dari zaman SD. Masih sangat cantik dan penuh kasih sayang. Wanita itu pun menghampiri Agas. Agas yang masih di tempat persembahyangan sekolah juga mendekat ke wanita itu. Lalu wanita tersebut mengajak Agas untuk pergi dari sekolah dan jalan-jalan keluar. Jalan tuh mereka sambil main bersama. Agas kayak lari-larian ngejar sosok wanita itu. Udah mirip film India lah kira-kira. Mereka juga terlihat benar-benar menikmati waktu bersama. Sampai ketika sudah seneng banget main bareng dan keliling daerah perkampungan, Agas mulai mikir nih, loh kok ini waktu kayak nggak jalan dan nggak ada orang lain yang ditemuin selain cewek itu. Lah, ini kok kayak ada yang nggak beres lah ya. Akhirnya Agas pura-pura lah, dia bilang tuh, wah kayaknya saya harus pulang nih. Tapi ternyata cewek itu wajahnya marah, dia melotot, dia pokoknya sangat kecewa deh dan gak percaya Agas kok malah mau pulang. Jadi si Agas itu kaget ya. Kok bisa-bisanya si cewek itu yang tadinya sayang terus dia mau pulang malah marah-marah. Akhirnya Agas gak peduli tuh cewek marah. Dia lari aja tuh jauh pengen ke sekolah lagi ninggalin cewek itu. Di sisi lain ayahnya Agas itu udah datang ke sekolah. Nah dia tuh sangat panik ya ngelihat kondisi anaknya kok sampai kayak begini, pingsan dan berkeringat. Ayah Agas kali ini datang nggak sendiri ke sekolah, jadi datang bersama salah satu orang yang dituakan lah. Dan akhirnya orang dituakan itu mulai membaca doa untuk Agas. Gak lama ajaibnya si Agas ini bangun, napasnya ngos-ngosan kayak orang ketakutan. Dan pas dilihat ayahnya langsung dipeluk tuh ayahnya. Ayahnya kan bingung ya. Loh, kenapa nak? Udah tenang-tenang, di sini udah ada ayah. Melihat anaknya yang sangat menderita, ya orang tua mana yang tega ya nggak? Akhirnya Agas langsung dibawa tuh ke dokter umum. Takutnya dia kenapa-kenapa. Sesampainya di dokter umum, menurut Agas, dia diperiksa segala macam kesehatannya. Tapi kata dokternya, ini mungkin kecapean doang. Jadi Agas tidak menderita penyakit apapun nih kalau menurut dokternya. Tapi yang bikin orang tuanya itu kebingungan adalah kenapa Agas ini pingsannya pas lagi ibadah doang dan selalu di jam yang sama. Akhirnya ayahnya cerita lagi lah tuh ke orang yang dituakan. Kata orang yang dituakan, ya udahlah coba nih kita doakan aja anaknya. Kalau memang ternyata ke dokter tidak ditemukan apa nih sebetulnya penyebab kenapa dia setiap beribadah itu selalu pingsan. Ibunya yang tahu kayak begitu langsung nangis dan meluk Agas. Ya sedih lah ibu, seorang ibu kan apalagi anak satu-satunya nih pasti sayang banget dong. Akhirnya ayah Agas bilang kepada ibunya, udah nih salah satu orang yang dituakan ini akan membantu anak kita. Ya udahlah kita persiapkan
apa aja yang diminta oleh tetua tersebut. Agas dibawa ke ruang tamu yang emang udah disiapin tuh sama si tetua dan orang tua Agas. Lalu dilakukanlah ritual-ritual yang nanti gunanya adalah untuk berkomunikasi nih dengan sosok apa yang sebetulnya ada di tubuh Agas. Nah, setelah melakukan ritual, orang yang dituakan itu lalu bilang sama keluarga Agas bahwa sosoknya adalah wanita tinggi dan dia benar-benar menyerupai manusia asli. Mereka kaget ya, apalagi si Agas. Karena Agas kan bilang bahwa yang ada di mimpinya itu adalah sosok wanita. Dan dia tuh seperti lihat sosok wanita itu ada di kehidupan sehari-harinya. Kadang nih ketika Agas lewat sungai, dia lihat ada si wanita itu lagi mandi. Terus ketika lewat tempat lain, dia tuh juga melihat bahwa wanita itu hidup, ada gitu loh. Dan Agas pun selalu merinding dan yakin kalau sosok wanita ini mewujudkan dirinya itu nyata dan terus ngikutin dirinya kemanapun. Nah, ayah Agas ini jadi keingetan ya bahwa pernah ada yang bilang penunggun karang atau penjaga rumah yang dipunyai ayahnya Agas itu pernah ngomong kalau ada satu sosok wanita cantik tuh lagi berdiri di depan rumah kayak lagi nunggu orang. Tapi ketika dia mau masuk nggak bisa tuh sosoknya. Nggak bisa masuk karena emang dijaga oleh sosok penunggun karang ini. Jadi kalau di Bali, penunggun karang itu adalah sebuah tempat suci yang ada di pekarangan rumah. Berfungsi sebagai penjaga rumah agar ya yang punya rumah itu tentram dan selalu senantiasa dalam lindungannya. Mendengar itu si Agas jadi lega ya seenggaknya dia nggak bisa ngikut gua lah masuk ke rumah. Karena emang berapa kali gue sempat lihat dia itu ada di depan rumah, tepatnya di depan pagar. Dan yang bikin bingung adalah, jadi si tetua ini mengatakan bahwa sosok wanita ini adalah sosok yang kuat dan bernama Dewi Rengganis. Dan sosok Dewi Rengganis ini ingin menjadikan Agas sebagai suaminya. Kenapa tetua itu bisa mengatakan hal tersebut? Ya karena dari apa yang dia lihat dan dari ciri-ciri wanita yang disebutkan sama Agas itu, berdasarkan pengetahuannya itu mirip dengan sosok Dewi Rengganis. Nah, Agas yang udah nggak pengen hal itu terjadi langsung minta sama tetuanya, udahlah Pak, tolong diputus aja, saya nggak mau nikah sama dia. Ini tapi sebelum kita lanjut, jujur guys, dari tadi gue merinding banget. Nggak ngerti kenapa ya, apa cerita ini bener-bener meresap ke gua atau punya hal seperti apa, gua nggak tahu. Kalian merinding juga apa nggak? Boleh banget komen di bawah. Kita lanjut lagi nih guys. Akhirnya tetua itu mengatakan bahwa kita harus melakukan pembersihan dan juga melakukan seserahan. Dan tetua itu mengatakan bahwa Agas ini kayaknya harus pakai jimat deh, jimat sesuai kepercayaan mereka nih. Dengan harapan sosok itu dapat menjauh gitu loh, tidak ngikutin Agas lagi karena memang sudah diincar bertahun-tahun lamanya. Jadi menurut tetua tersebut, jimatnya itu nanti dari kain kafan, lalu dalamnya itu ada bahan-bahan ya sesuai kepercayaan mereka. Dan jimat itu harus dipakai seumur hidup sama Agas, nggak boleh dilepas sama sekali. Ya udahlah, akhirnya bahan-bahan itu dikumpulkan, lalu seperti dibakar dan akhirnya dimasukkan ke dalam wadah kain kafan. Yang intinya jimat itu harus dipakai sama Agas terus-terusan. Nah, selama 1 minggu setelah kejadian itu, uniknya Agas ini udah nggak ngalamin pingsan lagi. Tapi pernah ada satu mimpi, jadi Agas ini bermimpi bertemu dengan Dewi Rengganis tersebut. Dan Dewi Rengganis itu dalam mimpinya menangis karena Agas telah menjauhi dirinya. Sampai ada satu momen Agas ini kembali pingsan terjatuh, di mana pingsan kali ini adalah yang paling parah yang dialami sama Agas.
Di satu momen, Agas kembali melakukan trisandia ya, upacara keagamaan yang emang bisa dia lakukan di sekolah. Nah tiba-tiba aja dia udah mulai kayak mau keliengan gitu dan siap-siap mau jatuh. Para guru yang ada sama teman-temannya mikir, wah Agas kayaknya mau pingsan lagi nih. Dan bener aja, Agas terjatuh. Tapi jatuhnya kali ini tuh bener-bener beda, jatuhnya terlentang dan tubuhnya terbujur kaku. Kali ini dia nggak kelihatan kayak orang kesurupan, tapi justru kayak orang rep-repan. Matanya kebuka, tapi tubuhnya kaku, nggak bisa digerakin. Guru-guru panik, langsung nelpon orang tuanya Agas. Dan akhirnya orang tuanya Agas segera bergegas ke sekolah. Di sisi lain, Agas sedang berada di sebuah perkampungan. Tangannya itu digandeng dan dia itu jalan ke sebuah jalan yang gelap. Pemandangan kali ini tuh bener-bener beda banget dah dari biasanya. Latar belakangnya itu malam dan kayak mencekam banget. Kampung itu kayak sebuah kampung yang udah lama ditinggalkan. Nah sosok Dewi Rengganis itu yang dia lihat pada malam itu udah gak cantik dan penyayang lagi. Kali ini bener-bener berubah jadi sosok menyeramkan. Sosok ini punya taring besar, mata merah, payudaranya besar, dan punggungnya bolong. Saat itu Agas nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa nangis dan merengek minta pulang. Dia benar-benar takut pengen dibawa kemana dan nggak bisa balik lagi. Di situ teman-temannya Agas, penjaga sekolah yang ada, ngelihat Agas itu menangis. Dia teriak-teriak pengen pulang, tapi tubuhnya tuh kayak nggak bisa digerakin, kaku gitulah pokoknya. Agas dia menyadari sesuatu ya. Tangannya kan lagi dipegang sama sosok menyeramkan ini. Dan jimat yang dia bawa itu di alamnya Agas sedang alamin, terpisah sama dia lah. Jaraknya itu nggak terlalu jauh. Sosok ini dari cara berjalannya aja udah marah-marah. Dia menghentakkan kaki yang membuat tubuhnya itu terlihat naik turun dari pundak kiri dan kanan. Akhirnya si Agas ini coba memberanikan dirinya, karena kan kalau gue dibawa terus bisa mati dong gue. Akhirnya dia tarik itu tangannya dan dia lari lah tuh ke belakang. Si Agas ini cuma mikir, pokoknya gue harus selamat dah pada kali ini. Tapi sosok wanita menyeramkan itu langsung berteriak melengking penuh dengan amarahnya. Agas yang panik langsung mempercepat larinya. Untung dia udah pernah latihan lari pikirnya. Di sisi lain, akhirnya kedua orang tuanya ini datang tuh ke sekolah sama tetua tersebut. Orang tuanya tuh bener-bener panik karena ngeliat ekspresi anaknya tuh kayak kejang-kejang. Padahal nih kalau dari sudut pandang si Agas, dia tuh kayak lagi lari kenceng gitu loh. Walaupun tubuh aslinya sedang terbujur kaku. Ibunya Agas cuman bisa nangis di situ, dia benar-benar nangis takut anaknya kenapa-kenapa sampai meninggal dunia karena memang situasinya sudah sangat memprihatinkan. Sementara itu ayahnya Agas sama tetua kayak membisiki Agas bilang bahwa kami di sini Gas, ayo kamu sembuh. Nah ajaibnya si Agas itu ternyata denger loh suara dari ayah sama tetuanya itu. Akhirnya dia larilah ke tempat asal suara tersebut. Nah ketika dia lihat ke belakang nih, loh si sosok Dewi Rengganis itu ada dengan wajah yang sangat menyeramkan, lidahnya itu menjulur panjang ke bawah. Agas terus lari kenceng tuh, tapi masih gelap. Sampai akhirnya suara itu makin lama makin deket, dia lihat kayak ada semacam cahaya lah. Nah ketika dia mendekati cahaya itu, akhirnya Agas kembali bangun dan sadar udah ada di tubuhnya lagi. Di situ Agas nangis dan langsung cerita ke kedua orang tuanya dan juga ke tetuanya itu. Nah orang tuanya bingung, si tetuanya itu bilang bahwa Agas ini ruhnya itu nyaris diambil sama sosok Dewi Rengganis dan nyaris dinikahkan di alam mereka. Untungnya si Agas ini ngelawan balik dan dapat kembali lagi lah ke tubuhnya itu. Akhirnya kedua orang tua Agas bawa Agas pulang kembali ke rumah. Nah di situ akhirnya ayah Agas tuh cerita kepada Agas bahwa dulu nih pas masih muda
dia juga sempat dicintain sama sosok Dewi Rengganis. Bingung dong Agas, loh Dewi Rengganis bagaimana? Jadi waktu masih muda, ayahnya Agas itu sering diajak bermain oleh wanita cantik yang memang diyakini adalah sosok Dewi Rengganis. Nah tapi kakeknya Agas yang tahu mikir bahwa lah jangan nih nanti anaknya bisa kenapa-kenapa. Akhirnya mata batinnya ditutup dan sejak saat itulah dia tidak pernah bertemu dengan wanita cantik lagi. Konon nih kata ayahnya Agas, memang keluarganya Agas itu akan mengalami hal tersebut dan akan mendapat gangguan ini. Tapi gangguan yang dialamin Agas itu sangat parah sampai Agas itu ingin dibawa ke dunia mereka. Baik lagi guys, ini adalah kepercayaan yang dipunyai oleh keluarga Agas dan setiap kepercayaan kan beda-beda ya. Tentunya kita harus saling menghormati dan menghargai. Akhirnya tetua itu juga bilang bahwa Agas jangan lupa kamu harus tetap bawa jimat itu sampai kapanpun. Apakah Dewi Rengganisnya itu sudah hilang? Ternyata enggak. Ada lagi kejadian SMA, Agas ini bertemu dengan sosok Dewi Rengganis. Waktu SMA, jadi cewek-cewek itu seperti banyak menjauh dan ilfil sama si Agas. Pernah ada satu cewek yang bilang bahwa dia itu ngelihat kalau Agas itu sedang bersama perempuan tapi bajunya tuh kayak pengantin begitu loh. Sampai akhirnya si cewek itu kayak takut pengen deketin si Agas. Pernah juga ketika Agas lagi naik motor terus kalungnya terlepas. Nah disitulah dia ngelihat deket gapura si sosok Dewi Rengganis itu ada lagi, tapi dengan wujud yang menyeramkan. Agas langsung pingsan karena memang trauma yang sangat mendalam di masa yang lalu. Akhirnya orang-orang pada ngebantuin dia dan nanya, kenapa Pak kok pingsan? Ya udahlah, Agas akhirnya memeluk kembali jimat yang memang sudah dipesan sama tetua itu harus tetap dipegang sama dia menurut kepercayaan Agas. Ya walaupun ya dalam kehidupan Agas bayang-bayang sosok Dewi Rengganis itu seperti tidak hilang dan terus tetap ada dalam hidupnya. Sampai akhirnya semua hubungan itu terputus ketika Agas ini berusia 23 tahun. Jadi dia mencari pekerjaan di Bandung. Pindahlah dia dari Bali ke Bandung. Nah kata tetuanya, makhluk tersebut tidak bisa keluar pulau dari Pulau Bali. Maka Agas harusnya akan menjadi aman. Nah sampai cerita ini dikirim, jadi Agas itu sekarang kerja di Osaka, Jepang. Dan katanya dia sudah tidak mengalami gangguan-gangguan ini lagi. Itu dia guys, sebuah kisah dari Agas ya. Jujur gue pas cerita Scary Tale ini merinding banget. Dan tadi kalau lu denger berapa kali ada suara tuk-tuk-tuk begitu ya. Feel, gak tahu feel studio gue kayaknya yang ini horor dah kalau gue cerita Scary Tale gitu ya. Gimana, kalian ngerasain hal yang sama apa enggak? Sebenarnya kisah ini tuh mirip dengan kisah Pengantin Setan, film pertama RJL yang kemarin jadi film bioskop. Mungkin bedanya kalau Pengantin Setan itu kan kemarin Eca cewek gitu ya. Nah kalau ini adalah Agas versi cowoknya dan Dewi Rengganis itu merupakan kisah-kisah yang banyak versinya yang sudah beredar di mana-mana. Tapi apapun itu ya, memang ngeri banget gitu. Kalau sampai kita mengalami apa yang dialamin sama Agas ya. Karena kalian bisa bayangkan ya, cewek yang asli aja itu kalau lagi marah sangat menakutkan. Apalagi cewek jadi-jadian coba. Ya, gue rasa cukup itu aja kali ya episode pada kali ini ya. Mungkin itu yang kalian bisa ambil bahwa cewek asli aja kalau marah itu sudah sangat menakutkan. Apalagi cewek jadi-jadian. Gue Fajar Aditya, RJL yang undur diri.